Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 225. Chapter 225 Perlengkapan Armor Mana. Sementara si Feng telah terjebak di ruang tempat selama 2 hari terakhir, banyak pemain yang baru saja memasuki kota kagum dengan pemandangan yang mereka saksikan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keuntungan seperti itu akan tersedia di kota. Batu asah bukan lagi barang yang hanya dimonopoli oleh persekutuan. Mereka bisa dibeli di Star Streak Trading Firm bersama dengan Intermediate Recovery dan Mana Potion yang langka. Dibandingkan dengan toko lain di White River City, saham Star Streak Trading Firm jauh lebih teliti. Yang terpenting, rombongan perdagangan Star Streak adalah satu-satunya lokasi yang menjual batu asah tingkat lanjut. Item ini telah menjadi item signature Star Streak Trading Firm dan hanya dijual dalam jumlah terbatas setiap harinya. Dengan keuntungan seperti itu, rombongan perdagangan Star Streak langsung mendapatkan pijakan yang kuat di 8 kota yang didudukinya, menekan toko-toko lain. Selama 2 hari ini, pemain tidak lagi mengunjungi toko lain untuk membeli barang mereka, karena mereka hanya dapat membeli semua yang mereka butuhkan di firma perdagangan Star Streak. Akibatnya, bisnis berkembang pesat bagi rombongan perdagangan tersebut. Sementara itu, insiden besar juga terjadi di kota Sungai Putih, dan bahkan si Feng, yang sangat berpengetahuan tentang domain dewa, terkejut. 10 guild tiba-tiba dikelompokkan, membentuk guild tunggal yang sama sekali baru. Masalah ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh wilayah kota Sungai Putih. Banyak guild kelas 2 dan ketiga mulai panik mendengar berita ini. Mereka semua meningkatkan perlakuan yang mereka tawarkan kepada anggota mereka dan terus mencoba merekrut anggota baru ke dalam persekutuan mereka. Secara bersamaan, mereka juga meningkatkan kecepatan mencaplok persekutuan yang lebih kecil. Adapun guild yang tidak tergabung, mereka mulai membentuk aliansi untuk menahan aneksasi dari guild kelas 2 dan ketiga ini untuk pelestarian diri. White River City, yang awalnya memiliki ratusan guild yang bersaing satu sama lain untuk supremasi, tiba-tiba memasuki fase baru di mana hanya segelintir kekuatan yang saling bersaing. Pada kenyataannya, selusin atau lebih guild yang tidak memiliki tingkatan berkumpul untuk membentuk sebuah guild besar tidak akan banyak mempengaruhi guild kelas 2 dan ketiga ini. Alasan utama merger ini membuat takut guild yang kuat ini adalah guild pada intinya, itu tidak lain adalah guild kelas 3 tingkat atas, Bintang Gelap. Selanjutnya, Bintang Gelap memiliki pemimpin persekutuan baru. Lone Tyrant tiba-tiba menjadi guild leader baru Darkstar, sedangkan guild leader sebelumnya telah diusir dari guildnya sendiri. Awalnya, Darkstar sudah memiliki Lone Tyrant, yang menempati peringkat pertama di daftar peringkat. Mereka juga berhasil mendapatkan penyelesaian pertama dari beberapa ruang bawah tanah tim mode keras. Sebelumnya, mereka bahkan bersaing dengan Assassin's Alliance untuk memperebutkan supremasi di White River City. Namun, karena kurangnya latar belakang yang kuat, mereka tidak bisa tumbuh lebih kuat dalam waktu singkat. Sekarang Lone Tyrant telah menjadi pemimpin persekutuan, tidak hanya Bintang Gelap telah mencaplok sejumlah besar persekutuan, tetapi mereka juga berhasil merekrut beberapa ahli tersembunyi. Hanya beberapa saat setelah penggabungan, Bintang Gelap telah memperoleh penyelesaian pertama dari 2 ruang bawah tanah tim mode keras, dan salah satunya adalah penyelesaian pertama dari ruang bawah tanah tim mode keras 20 orang. Alhasil, ketenaran Darkstar sekali lagi melambung. Mereka tidak lagi berada di bawah Assassin's Alliance, mereka mungkin sudah melampaui aliansi Assassin. Saat ini, pengaruh Darkstar di White River City bisa menyaingi guild kelas 1. Mereka telah menjadi salah satu tiran di kota Sungai Putih. Pada catatan lain, untuk alasan yang tidak diketahui, hal pertama yang dilakukan Lone Tyrant setelah dia menyatukan persekutuan yang tidak tergabung itu adalah menempatkan hadiah di kepala si Feng. Apalagi, bounty yang dia tetapkan agak murah hati. Selama seseorang dapat membegal si Feng ke level 0, dia akan segera memberi penghargaan kepada orang yang bertanggung jawab dengan 5 juta kredit dan posisi yang lebih tua di Darkstar. Sementara itu, setiap pemain yang membegal si Feng sekali bisa menerima hadiah 200.000 kredit. Dalam game realitas virtual, hadiah setinggi itu sangat mengejutkan. Saat ini, rombongan besar di dunia nyata hanya menawarkan gaji tahunan sebesar 5 juta kredit atau lebih ketika merekrut ahli tingkat atas yang terkenal. Di sisi lain, si Feng bahkan bukan karakter hebat dari persekutuan kelas 1. Bounty setinggi itu pada pemain tak dikenal adalah yang pertama di dunia virtual reality.
Meskipun mereka tidak tahu permusuhan macam apa yang dimiliki Lone Tyrant dengan Si Feng, banyak pemain telah mengungkapkan simpati mereka untuk Si Feng. Sementara itu, tindakan tirani Lone Tyrant telah menarik perhatian banyak pemain independen, memaksa mereka untuk bergabung dengan Darkstar untuk mengembangkan diri mereka lebih jauh. Namun, dari sudut pandang Si Feng, Lone Tyrant hanyalah orang gila. Dia telah merebut hanya satu first clear dari Lone Tyrant, apakah benar-benar ada kebutuhan untuk menjadi begitu tidak memaafkan? Selain itu, Si Feng benar-benar bingung kapan Darkstar menjadi eksistensi yang luar biasa. Mereka benar-benar berhasil mencaplok lebih dari 10 persekutuan yang tidak tergabung dalam waktu sesingkat itu. Orang harus tahu bahwa setiap persekutuan akan memiliki setidaknya 1 hingga 2.000 anggota. Dalam kasus persekutuan yang lebih besar, mungkin ada 5 hingga 6.000 anggota. Namun, Darkstar benar-benar melahap dan menggabungkannya dalam satu perjalanan dengan ruang tersisa. Bahkan aliansi Assassin tidak memiliki latar belakang yang cukup kuat untuk melakukan hal seperti itu. Meskipun bintang gelap sangat kuat saat ini, Si Feng menganggap karunia di kepalanya tidak lebih dari lelucon. Jika Si Feng hanya seorang ahli normal, dia mungkin gemetar ketakutan karena dia tidak bisa terus berbaur di White River City. Namun, apakah Si Feng seorang ahli biasa? Tidak, dia tidak. Dalam situasi di mana semua orang belum membiasakan diri dengan domain Lorne sepenuhnya, Si Feng sudah memiliki pengalaman 10 tahun bermain di domain Lorne sebagai ahli pedang. Pada saat ini, Lone Tyrant, pemain peringkat pertama saat ini di daftar peringkat, hanya level 14. Namun, selama waktu yang dihabiskan Si Feng terkurung di dalam ruang tempa menengah yang memproduksi batu asah tingkat lanjut, dia sudah pulih ke level 16. Si Feng berada jauh di depan Lone Tyrant terkait EXP yang mereka miliki. Selain itu, dengan level dan peralatannya saat ini, Si Feng telah berani menghadapi Feng Hao Douluo absolut dari kehidupan sebelumnya. Jadi, mengapa dia mungkin takut pada bintang gelap? Kali ini, bagaimanapun, Si Feng tidak dapat menggunakan strategi yang sama yang dia miliki dengan persatuan bela diri di kota Daun Merah. Tidak ada seorang pun di White River City yang berani memprovokasi harimau tirani seperti Darkstar. Selain itu, Darkstar memiliki terlalu banyak anggota. Si Feng akan bangkrut jika dia memberikan hadiah kepada semua anggotanya. Belum lagi, apakah itu koin emas atau kredit, Si Feng sangat membutuhkan keduanya saat ini. Oleh karena itu, Si Feng memilih untuk mengabaikan Darkstar dan sebagai gantinya, fokus pada urusannya sendiri, memproduksi mana armor kits. Dibandingkan dengan armor kits normal, mana armor kits jauh lebih kuat. Selain memberikan pertahanan tambahan, armor kit normal hanya memberikan bonus kecil untuk atribut. Di sisi lain, mana armor kits memberikan bonus yang signifikan. Selain itu, mana armor kit dapat dipasang pada pelat dan pelindung kain. Bahan yang dibutuhkan untuk memproduksinya juga sangat mendasar, tidak diperlukan bahan yang mahal atau langka sama sekali. Kit armor mana dasar. Material yang dibutuhkan, 10 copper ore, 3 bronze ore, 1 basic recovery potion atau 1 basic mana regeneration potion dapat dibuat menjadi perlengkapan armor dasar fisik atau magis. Terikat ke karakter setelah melengkapi. Perlengkapan armor fisik dasar pertahanan 80. Kekuatan 3, daya tahan 4, agility 3 batas pengikatan maksimum per karakter, 3 hanya bisa diikat ke peralatan level 10 atau lebih. Kit armor ajaib dasar. Pertahanan 30. Kecerdasan 3, daya tahan 4, vitalitas 3 batas pengikatan maksimum per karakter, 3 hanya bisa diikat ke peralatan level 10 atau lebih. Kit armor mana menengah. Bahan yang dibutuhkan, 15 iron ore, 5 fine iron ore, 1 intermediate recovery potion atau 1 intermediate mana regeneration potion. Dapat dibuat menjadi perlengkapan armor menengah fisik atau keterampilan jiwa. Terikat ke karakter setelah melengkapi. Perlengkapan armor fisik menengah pertahanan 200. Kekuatan 10, daya tahan 12, agility 10 batas pengikatan maksimum per karakter, 3 hanya bisa terikat ke peralatan level 25 atau lebih. Kit armor ajaib menengah pertahanan 60. Intelligence 10, endurance 12, vitality 10 batas pengikatan maksimum per karakter, 3 hanya bisa terikat ke peralatan level 25 atau lebih. Kit armor mana tingkat lanjut. Material yang dibutuhkan, 20 silver ore, 8 mithril ore, 2 advance recovery potion atau 2 advance mana regeneration potion. Dapat dibuat menjadi kit armor lanjutan fisik atau magis. Terikat ke karakter setelah melengkapi. Perlengkapan armor fisik tingkat lanjut pertahanan 400. Kekuatan 30, daya tahan 40,
Agility 30 batas pengikatan maksimum per karakter, 3 hanya bisa terikat ke peralatan level 50 atau lebih. Kit armor magis tingkat lanjut pertahanan 150. Intelijen 30, daya tahan 40, vitalitas 30 batas pengikatan maksimum per karakter, 3 hanya bisa terikat ke peralatan level 50 atau lebih. Selama seorang pemain mengikat 3 mana armor kit ke peralatan mereka, mereka akan memiliki peralatan berharga yang setara dengan tambahan. Baik dalam pertempuran normal atau penyerbuan Dungeon, perlengkapan armor mana akan memberikan peningkatan besar bagi pemain. Siapa yang bisa menolak barang yang begitu menggoda? Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 226. Chapter 226 tertarik oleh ketenaran. Di jalan yang terletak di jantung area perdagangan, seorang pria yang menyembunyikan dirinya di bawah jubah berkerudung dengan tergesa-gesa berjalan ke gedung tinggi, rombongan perdagangan Stars teriak di pinggir jalan. Karena popularitasnya yang mengamuk, ada banyak pemain yang masuk dan keluar dari rombongan perdagangan Stars teriak. Selain itu, pemain yang mengenakan jubah adalah hal biasa di rombongan perdagangan, sehingga pria yang tergesa-gesa tidak menarik perhatian pemain lain. Namun, jika seseorang mengamati dengan hati-hati, mereka akan menemukan 2 pedang panjang indah yang diikat di punggungnya. Dari 2 pedang, yang satu mengeluarkan cahaya samar yang menyerupai api hitam, sementara yang lainnya melepaskan aliran cahaya hijau. Orang bisa dengan mudah mengatakan bahwa kedua pedang ini adalah barang yang luar biasa. Terlebih lagi, gaya peralatan pria ini dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah peralatan set dan peralatan set berkualitas tinggi pada saat itu. Orang ini tidak lain adalah Si Feng yang saat ini menyamar sebagai api hitam. Sebelumnya, setelah menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi di ruang tempa, Si Feng telah menempa total 600 kit armor dasar mana, 400 diantaranya adalah perlengkapan armor fisik, sedangkan 200 lainnya adalah perlengkapan armor keterampilan jiwa. Sejumlah besar biji tembaga, biji perunggu, ramuan pemulihan menengah, dan ramuan generasi mana menengah dibutuhkan untuk membuat begitu banyak perlengkapan armor. Untungnya, Si Feng memiliki bahan-bahan ini dalam sekop. Dengan batu bertuah, Si Feng dapat memurnikan batu menjadi biji. Dia tidak perlu membeli sama sekali. Adapun ramuan dasar, dia hanya perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli stok yang besar. Namun, jika dibandingkan dengan nilai kit armor mana dasar, biaya ramuan ini praktis dapat diabaikan. Si Feng bahkan telah menyelesaikan masalah tingkat keberhasilan produksi, yang merupakan faktor paling merepotkan saat memproduksi kit armor dasar mana. Sebagai permulaan, sebagai Advanced Forging Apprentice, Si Feng memiliki tingkat keberhasilan 20% saat menempa basic mana armor kits. Setelah memperhitungkan buku tempa dan berbagai alat pendukung yang dimilikinya, tingkat keberhasilannya semakin meningkat hingga 66%. Meskipun masih ada kemungkinan gagal, setiap percobaan hanya akan menghabiskan 70 koin tembaga. Dengan kekayaan Si Feng saat ini, dia tidak akan merasa gatal karena kehilangan uang yang begitu sedikit. Setelah tiba di lantai 3 rombongan perdagangan Stars teriak, Si Feng dengan cepat menemukan antrean panjang orang di lorong. Orang-orang ini saat ini sedang mengantri di luar kantor. Mayoritas dari orang-orang ini terdiri dari NPC, sedangkan minoritas adalah pemain. Hei, tahukah kamu apa arti, pertama datang, pertama dilayani? Dasar orang kasar yang tidak sopan. Anda benar-benar berani melanggar aturan yang telah ditetapkan Lady Anna. Bro, kamu benar-benar punya nyali ya? Apa kau tidak takut Dewi Anna mengusirmu? Petik 2. Terlepas dari apakah itu NPC atau pemain yang mengantri di lorong, semuanya mengirimkan tatapan tajam ke Si Feng. Namun, kemarahan mereka tidak berasal dari kebencian mereka bertemu Si Feng untuk pertama kalinya. Sebaliknya, mereka takut kekasaran Si Feng membuat Nyonya Anna marah. Mereka sudah lama menunggu dengan susah payah untuk bertemu Lady Anna. Jika Lady Anna mengusir mereka semua karena marah, itu akan menjadi tragedi. Apa yang kalian antri? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Si Feng dengan santai melirik orang-orang yang mengantri di lorong. Hanya dari perkiraan kasar, seharusnya ada lebih dari 200 orang yang hadir, ini sama sekali bukan angka yang kecil. Selain itu, melihat bagaimana semua orang ini menyebut Anna sebagai Lady Anna, atau Dewi Anna, dengan kekaguman dan rasa hormat, Si Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi heran. Kamu berani datang ke sini bahkan tanpa mengetahui ini. Semua orang segera memutar mata ke arah Si Feng. Mereka memandang Si Feng seolah-olah dia adalah noob, tatapan mereka dipenuhi dengan jijik. Rombongan perdagangan Stars teriak saat ini mempekerjakan sejumlah besar forgers dan potion maker.
Jika kita terpilih dan dapat bekerja untuk Stars Trek, kita akan menikmati lokakarya pribadi untuk diri kita sendiri. Selain itu, rombongan perdagangan akan memberi kami pasokan bahan yang tidak terbatas. Jika kami berkinerja baik, rombongan perdagangan bahkan akan memberi kami ruang penelitian pribadi dan memberi kami semua bahan yang kami butuhkan untuk melakukan penelitian kami. Dengan kata lain, selama kita bisa menjadi forger atau pembuat ramuan dari rombongan perdagangan Stars Trek, uang dan ketenaran akan tersedia untuk kita pilih. Berbicara sampai titik ini, semua orang tidak bisa membantu tetapi menghela nafas tanpa henti. Mereka merasa sangat iri terhadap mereka yang telah menjadi penempa dan pembuat ramuan di firma perdagangan Stars Trek. Namun, ketika seorang pemain wanita tiba-tiba keluar dari kantor dengan ekspresi kecewa di wajahnya, suasana hati semua orang langsung berkurang. Karena Stars Trek semakin terkenal, jumlah NPC dan pemain yang ingin bergabung dengan rombongan perdagangan juga meningkat pesat. Oleh karena itu, kesulitan tes juga telah ditingkatkan. Itu tidak lagi semudah perekrutan awal rombongan perdagangan. Sudah berapa kali eliminasi berturut-turut? Saya pikir ini harus menjadi yang ketujuh. Ujian ini menjadi semakin menantang. Sebelumnya, 1 dari setiap 5 pelamar akan berhasil. Sekarang, hanya 1 dari 8 yang berhasil. Aku ingin tahu apa peluangnya saat giliranku. Orang-orang yang antri di dekat bagian belakang mulai menjadi cemas. Ana benar-benar tegas. Si Feng mengungkapkan senyum pahit. Meskipun memiliki kriteria seleksi yang ketat bukanlah masalah, pemain secara fundamental masih berbeda dari NPC. Khusus untuk pemain yang penakut dan tertutup, agak ekstrim menolak mereka setelah hanya menjalani 1 tes. Cream Cocoa, pemain wanita yang baru saja keluar dari kantor Ana, adalah salah satu contohnya. Di masa lalu, Cream Cocoa adalah seorang penempa jenius yang memiliki gelar sebagai salah satu dari 10 penempa besar kerajaan Star Moon, dan si Feng sepenuhnya berniat merekrutnya ke dalam persekutuannya dalam kehidupan ini. Dia tidak berpikir bahwa, tidak lama setelah Cream Cocoa meninggalkan Assassin's Alliance, dia akan segera datang ke Stars Trek, hanya untuk ditolak sekali lagi. Untungnya, si Feng telah melakukan perjalanan ke firma perdagangan Stars Trek. Jika tidak, dia juga akan meneteskan air mata penyesalan dengan pedang kejam. Hah, kegagalan lagi. Kemana saya harus pergi sekarang? Pada saat ini, Cream Cocoa memasang ekspresi sedih. Sebelumnya, dia telah diusir dari Assassin's Alliance karena tingkat keberhasilan produksinya terlalu rendah. Sekarang, rombongan perdagangan Stars Trek juga telah menolaknya. Setelah kegagalan berturut-turut ini, dia tidak lagi tahu kemana dia harus pergi. Apakah saya benar-benar tidak cocok untuk menempa? Mungkin saya harus pergi bertualang dan bertarung seperti pemain lain. Namun, saya idiot olahraga. Bagaimana saya bisa bertarung seperti yang lain? Halo, apakah Anda di sini untuk melamar pekerjaan di Stars Trek Trading Firm? Si Feng bertanya, menghalangi jalan Cream Cocoa. Cream Cocoa mengangguk saat dia melirik si Feng. Saat ini, dia sama sekali tidak punya mood untuk memperhatikan orang asing. Apakah Anda tertarik untuk mengikuti tes lagi? Si Feng bertanya sambil tersenyum. Syok melintas di mata Cream Cocoa. Segera, dia mengangkat kepalanya dan fokus pada si Feng. Untuk sesaat, dia bahkan mengira bahwa si Feng adalah salah satu personel Stars Trek. Namun, ketika dia gagal menemukan lambang rombongan perdagangan Stars Trek di pakaian si Feng, dia tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa. Hahaha, kamu pikir kamu siapa? Presiden Stars Trek. Bisakah Anda membiarkan seseorang, yang telah ditolak, mengikuti tes lagi? Jika Anda ingin berpura-pura, setidaknya pikirkan waktu dan tempat. Lihatlah di mana Anda saat ini. Paling tidak, kamu harus mendapatkan Stars Trek Emblem sebelum melakukan aktingmu. Seorang klerik yang tinggi dan cantik mencibir saat dia mengirimkan tatapan menghina pada si Feng. Namun, si Feng tidak marah pada provokasi gadis ini. Sebagai gantinya, dia menggunakan mata pengamat pada keindahan tinggi ini. Senyuman melankolis. Tingkat 10 tabib. Melihat nama ini, si Feng terkejut. Meskipun tidak setenar Cream Cocoa, Melancholic Smile, seorang klerik yang cantik di hadapannya, juga merupakan salah satu Master Forgers masa depan kerajaan Star Moon. Si Feng benar-benar tidak berpikir bahwa Stars Trek Trading Firm bisa begitu menarik untuk memikat 2 Master Forgers di masa depan. Saya buruk, saya lupa memperkenalkan diri. Saya. Tepat ketika si Feng hendak memperkenalkan dirinya, Ana tiba-tiba keluar dari kantor saat dia memanggil orang yang diwawancarai berikutnya. Namun, saat matanya melihat si Feng, dia buru-buru berjalan ke si Feng dengan panik.
Sementara itu, semua orang mengungkapkan senyum mengejek saat mereka menyaksikan si Feng. Mereka sepenuhnya ingin menikmati pertunjukan yang akan dimainkan. Anda telah mempermalukan diri Anda sendiri, sekarang. Si Feng benar-benar berani berpura-pura menjadi personel rombongan perdagangan Stars teriak. Sekarang setelah dia tertangkap basah, dia pasti akan ditunjukkan jalan keluarnya. Yang mulia, bawahan ini sangat menyesal untuk ini. Saya tidak berpikir bahwa orang-orang ini akan mengganggu Anda. Aku akan segera mengirim mereka pergi. Ana memelototi krim kokoa dan senyuman melankolis, buru-buru meminta maaf kepada si Feng.